bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Putri. Saya Fitri Sirasanda. Nah, sebenarnya kelompok kami itu terdiri dari 3 orang, tetapi satu lagi yang bernama Esti Ananda sedang berhalangan hadir. Jadi di sini kami akan membuat tugas blok bahasa Indonesia tentang mengelola sampah dengan baik. Nah, pengertian dari sampah ini sendiri adalah kebawa sampah merupakan sisa dari hasil kegiatan manusia, dan sampah bisa kita temui di mana saja dengan bentuk ataupun wujud yang berbeda. Jenis sampah ini dibagi menjadi 2, ada sampah organik dan juga sampah anorganik. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian tentang sampah organik. Nah, jadi kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan sampah organik? Sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya seperti hewan dan juga tumbuhan. Seringkali kita kenal dengan sampah potongan sayur ataupun buah, pepohonan, rerumputan ataupun ranting-ranting. Nah, sampah organik itu sendiri dibagi lagi menjadi 2 bagian. Ada sampah organik kering dan juga ada sampah organik basah. Kalau sampah organik yang kering itu kerentanan airnya cukup sedikit dibanding dengan sampah yang basah. Nah, jadi kemungkinan sampah organik yang basah ini lebih cepat busuk dan lebih cepat mengurai dibandingkan dengan sampah organik yang kering. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu sampah anorganik. Beda halnya dengan sampah organik. Kalau sampah anorganik itu terurai dengan sangat lama karena dia mengandung bahan sintetik tertentu dan tidak termasuk ke dalam bahan yang alami. Nah, contoh sampah dari anorganik itu sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama seperti sampah plastik, botol, kaleng, aluminium, styrofoam, dan masih banyak lagi. Nah, jadi di sini saya akan memberitahukan kepada kalian tentang bagaimana sih cara mengelola sampah dengan baik. Nah, mengelola sampah dengan baik itu bisa dilakukan dengan cara 3R. Yang pertama yaitu reuse, dan recycle. Dimana reuse itu artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle mendaur ulang. Pengolahan sampah dengan cara reuse yaitu yang pertama membeli produk yang bisa didaur ulang, yang kedua tidak membeli produk yang sekali pakai, lalu yang terakhir tidak membeli banyak barang karena bisa menghasilkan sampah yang begitu banyak. Pengolahan sampah dengan cara reuse itu tidak menggunakan produk yang sekali pakai. Contohnya mengganti tisu dengan sapu tangan, lalu mengganti plastik dengan tas tangan, dan yang terakhir menggunakan sisi kertas yang masih kosong. Pengolahan sampah dengan cara recycle, yang pertama mendaur ulang kembali sampah yang bisa didaur ulang, lalu yang kedua mendaur ulang kembali kertas yang telah dipakai menjadi kertas kembali. Nah, berhubung tadi saya dan teman saya sudah menjelaskan tentang sampah, dimulai dari apa itu sampah, jenis-jenisnya, dan cara pengolahannya yang baik dan benar. Sekarang saya akan bertanya-tanya kepada salah satu siswa dan penjaga sekolah di SMA Negeri 1 Ciampea. Let's go! Jadi menurut saya itu, sampah di sekitaran sungai ini sudah dikelola dengan baik atau tidak? Sebetulnya sudah. Jadi setiap ada sampah di kelas diangkut, setiap ada sampah di kelas diangkut. Tapi kalau tidak ada kerjasama dengan murid, juga kita. Jadi sementara ini mah sebetulnya bagus. Tapi kadang-kadang ini sampah tapi menyangkut semua ya. Kadang-kadang anak-anak lupa nutup jendela. Kalian tahu kan di sini siapa musuh sampah? Iya, tahu. Ya, jadi kalau kerjasamanya itu solid, saya rasa nggak ada kendala dan sampah itu sebetulnya sudah bisa diatasi. Nah, jadi menurut kakak itu, kakak di sekolah ini sudah bisa mengelola sampah dengan baik atau belum?
Menurut saya sendiri, kalau di sekolah ini mungkin belum ya, tapi kalau di rumah udah bisa, karena di rumah juga ada program buat mengolah sampah kayak ekobrik dan sebagainya. Tapi belum tahu nih kalau di sekolah kan belum diterapin lagi, jadi kayak di sekolah kan baru cuma project P5 gitu ya. Dan menurut aku sih di luar project P5 tuh harus diterapin lagi gitu. Jadi mungkin buat dari aku pribadi, aku udah nerapin project itu, nerapin mengolah sampah itu di rumah, tapi belum di sekolah. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini adalah bahwa kita jangan terlalu cuek kepada sampah, apalagi berada di lingkungan kita. Jadi, ketika kita melihat ada sampah yang tergeletak maupun di kelas ataupun di mana saja, kita jangan segan-segan untuk mengambilnya ke tempat sampah dan jangan berpikiran bahwa sampah itu bukan hasil dari kalian. Jadi sekian dari kami dan kami harap kalian bisa jauh lebih baik ke depannya dengan cara mengelola sampah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.